warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba sharing mengenai cara kerja dari komponen SCR. SCR bekerja seperti dua buah transistor yang dirangkai secara bersamaan, yang mana masing-masing transistor berlainan tipe, yaitu tipe NPN dan PNP. Ini bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi ada buah transistor yang tipenya berbeda. Ini kita namain T1, dan ini T2. Arah panah keluar itu NPN. Arah panah masuk ke dalam itu PNP. Oke. Gambar ini kan masih buta, artinya kita belum mengetahui kaki gate, anoda, dan katoda pada SCR. Untuk itu kita akan review sedikit tentang cara kerja transistor NPN dan PNP yang difungsikan sebagai saklar. Ini gambar satu. Ini simbol dari transistor NPN, arah panah keluar. Jadi di sini kita di kolektornya itu kita beri plus karena dia kolektor, plus di NPN, dan di emitternya adalah minus, di basis plus. Sini kita beri label titik A, di kolektor ini titik B. Kita akan membuat truth table-nya atau tabel kebenaran dari transistor ini, transistor tipe transistor tipe NPN. A, B. Saat basis dari transistor tipe NPN ini A nya itu diberi sinyal logika high, maka di kolektor dari tipe NPN ini akan berlogika low. Saat A diberi logika low, maka di kolektor atau titik B ini akan high. Ini untuk tipe transistor NPN. A, B. Untuk tipe PNP, arah panah masuk ke dalam. Ini dia di emitternya itu
plus, dihubungkan plus, di kolektornya minus, basisnya minus. Kemudian A di kolektornya kita buat B, truth table-nya sama seperti NPN. Kalau dia basis dari resistor PNP ini high, maka di kolektor atau di B-nya itu timbul sinyal berlogika low. Saat basis low, di kolektor berlogika high. Dari dua tabel kebenaran ini atau truth table-nya mengingatkan kita pada gerbang logika inverter ini A inverse. Jadi kalau A-nya high, maka di keluaran ini adalah low. Kalau sini low, keluarannya adalah high. Di sini C, D, ini gambar 2. Dari review tentang transistor yang ini, sekarang kita dapat dengan mudah menentukan kaki untuk gate, anoda dan katoda dari gambar pertama ini. Nah, dari gambar ini, keterangan gambar 2 ini, kita sudah bisa menentukan kaki mana untuk gate, anoda dan katoda pada gambar 1 ini. Jadi kita gambarkan ulang lagi. Jadi di sini bisa kita gambarkan untuk kaki gate-nya itu adalah pada basis transistor T2. Di sini gate. Sedangkan untuk kaki anoda adalah pada kaki emitter dari transistor T1. Di sini anoda. Lihat PNP, ini PNP, perhatikan emitter plus anoda, sedangkan katodanya adalah di kaki emitter dari transistor T2. Ini tipe NPN, perhatikan tipe NPN minus katoda. Jadi sangat mudah kita menentukan kalau kita sudah memahami dasar dari transistor. Ini kita buat gambar 3. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa gate diletakkan pada kaki basis dari transistor T2? Ya, karena SCR membutuhkan trigger positif yang mana supaya transistor NPN lah yang basisnya apabila diberi
positif, dia akan kolektor dan emiternya itu kalau kita anggap atau bayangkan seperti saklar tutup terhubung. Tidak mungkin PNP. Kenapa? Karena PNP untuk dia bekerja atau aktif sebagai saklar itu dia membutuhkan basisnya adalah sinyal logika yang negatif. Oke, sudah terjawab pertanyaan tadi. Sekarang muncul lagi pertanyaannya, bagaimana proses latching terjadi pada STR? Jadi proses latching itu adalah proses di mana STR tetap aktif walau gate di trigger positif hanya sesaat. Jadi saat dilepas si STR tetap aktif. Itu latching itu. Bagaimana prosesnya? Oke, kita akan gambarkan lagi. Kita akan gambarkan di sebelah. Anoda gate. Di sini kita akan di gate kita hubungkan, kita tambahkan sebuah push button dan nanti kita berikan sinyal logika yang high. Jadi proses latching pada SCR seperti ini cara kerjanya. Di sini pada saat push button ini kita tekan sehingga sinyal positif ini akan masuk ke basis dari transistor T2 atau NPN ini. Oke. Seperti kita sepakati tadi, pada NPN pada saat basis menerima sinyal logika positif, maka di kolektornya ini akan timbul dia sinyal logika yang low. Oleh karena kolektor dari transistor T2 ini terhubung ke basis dari transistor tipe PNP ini, maka transistor PP ini atau T1 ini akan bekerja atau aktif. Dan di kolektor dari T1 ini akan muncul sinyal yang berlogika high. Dan kolektor dari PNP ini dihubungkan lagi ke basis dari T2. Maka aktif lagi. Maka akan aktif si T2 ini. Dan di kolektornya akan muncul low. Dan sangat dibutuhkan untuk mengaktifkan transistor dari PNP. Dan proses ini berlanjut terus menerus. Dan inilah yang dikatakan namanya proses regenerasi. Artinya dia terus menerus terjadi. Jadi walaupun push button ini dilepaskan, maka si SCR masih tetap akan bekerja. Karena apa? Karena sudah terjadi proses regenerasi. Semoga video ini bermanfaat, terutama bagi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.